Ayah, kalau sampean atau kamu jadi Menteri Pendidikan saat ini di zaman COVID ini, apa yang akan kamu lakukan? Oh iya juga ya, menarik nih pertanyaan. Baik, dari pertanyaan itu saya jadi berandai-andai. Iya ya, gimana ya kalau besok lusa tiba-tiba ada telepon Pak Jokowi manggil, terus saya diminta menjadi Menteri Pendidikan. Memang ini kemungkinannya 0,0000001% lah. Tapi mari kita berandai-andai, mudah-mudahan Pak Nadiem Makarim ya bisa mendengar kegelisahan ini atau opini saya. Baik, apa yang akan saya lakukan ya di saat COVID seperti ini? Anak-anak nggak bisa ke sekolah, terus juga orang tua juga kebingungan seperti apa, terus guru-guru juga kesulitan menjangkau anak-anaknya. Nah, kalau ide nyeleneh saya, ide yang mungkin ini kontroversial ya, saya akan mengembalikan pendidikan ke fitrahnya. Maksudnya gimana? Ya, fitrah pendidikan itu adalah orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempercayakan ya, menitipkan amanahnya seorang anak kepada kedua orang tua. Sehingga saya akan mengembalikan fitrah itu yang sebelumnya pendidikan diambil alih oleh sekolah, oleh yayasan, oleh dinas dan lain-lain, dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Seperti halnya dalam Al-Quran di surat Luqman yang mengajari langsung putra-putrinya. Jadi nanti teknisnya seperti apa? Nah, karena saya yang memegang anggaran, jadi yang akan saya tambahkan anggarannya adalah yang punya orang tua. Satu orang anak misalnya, saya akan kasih kedua orang tuanya misalnya 1 juta misalnya. Kalau kemarin kan orang tua mencari uang kan ya. Kenapa orang tua sibuk bekerja? Karena kan mencari uang untuk biaya sekolah anaknya. Nah sekarang nggak usah bayar ya, dan nggak usah mencari uang yang berlebih ya, secukupnya aja. Waktu untuk mencari uang untuk biaya anak ini ya kita ganti das, nggak usah bayar tapi diganti. Contoh misalnya yang asalnya kerjanya sebulan 30 hari menjadi sebulan 20 hari misalnya, karena kan nggak usah bayar kan, nggak usah bayar sekolah dan juga malah dibayar gitu. Nah setelah itu sehingga kan orang tua memiliki space waktu yang banyak ya kepada anak-anaknya, 10 hari dalam 1 bulan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mentraining guru-guru ini masuk ke orang tua, apakah secara daring ataupun langsung ya, face to face, mendidik orang tua bukan untuk menjadi guru tapi untuk menjadi fasilitator. Bukan harus pintar matematik, IPA, IPS, tapi bagaimana mendampingi anak, menjadi fasilitator agar anak menemukan potensinya, anak semangat belajar menurut minat dan bakat anaknya. Sehingga karena orang tua yang digaji, otomatis orang tua kita evaluasi oleh negara ya. Kamu programnya apa? Sudah melakukan apa? Progresnya gimana? Nah, sehingga ya kualitas pendidikan di rumah ini lebih baik. Lalu peran sekolah seperti apa? Peran sekolah hanya membantu orang tua. Kalau misalnya, Bu, saya butuh ini dong, metode-metode tentang fisika misalnya. Misalnya kalau mau praktikum fisika, apa yang harus dibeli, apa yang harus dibutuhkan, modulnya seperti apa. Nah,
di sanalah peran sekolah. Jadi dibalik ya. Oke, emang cukup 10 hari untuk 1 bulan, cukup. Saya pun anak saya homeschooling, itu sebetulnya saya tidak mendampingi setiap hari. Paling 1 hari, paling lama itu setengah jam. Itu pun tidak setiap hari. Paling 1 minggu ya 2-3 kali saja. Sisanya mereka belajar mandiri. Walaupun masih kecil-kecil, walaupun umur 6 tahun, 7 tahun. Mereka sudah belajar mandiri sesuai yang mereka inginkan. Targetnya mereka yang punya sendiri ya, penilaiannya mereka yang menilai sendiri, sehingga ya waktu saya sebetulnya ya kalau dalam 1 bulan sebetulnya 5 hari atau 6 hari juga cukup untuk mengontrol anak-anak saya. Oke, ya mungkin itu opini dari saya. Silakan ayah bunda kritisi, atau ayah bunda juga kalau misalnya besok ditunjuk jadi Menteri Pendidikan, apa yang akan, program apa, terobosan apa yang akan dilakukan. Silahkan komen, ya, subscribe, dan juga share video ini kalau memang merasa bermanfaat. Terima kasih, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.